Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar bagaimana menulis surat lamaran pekerjaan. Sebelum kita masuk ke penulisan surat lamaran pekerjaan, kita akan mereview dulu struktur penulisan surat lamaran pekerjaan. Ketika kita akan menulis surat lamaran pekerjaan, ada struktur atau susunan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ketika kita menulis surat lamaran pekerjaan, yang bagian paling atas yang harus kita tulis adalah tempat dan tanggal pembuatan surat, kemudian hal atau perihal, kemudian lampiran, kemudian alamat surat, kemudian salam pembuka, kemudian isi surat, kemudian salam penutup, tanda tangan, dan nama jelas. Ini semua ada di dalam struktur penulisan surat lamaran pekerjaan. Nah, hari ini kita akan mengupas satu persatu bagaimana penulisan semua struktur yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ini ada di surat lamaran pekerjaan contoh surat lamaran pekerjaan yang sudah saya share di bahan ajar kemarin, jadi bisa di print atau di download. Tempat tanggal pembuatan surat. Di sini ada Yogyakarta, 16 Juli 2020. Jadi tempat tanggal pembuatan surat ini ada yang diletakkan di bagian atas seperti ini, atau ada yang diletakkan di atas hormat saya di sini. Nah, mana yang benar? Dua-duanya benar. Tapi yang paling banyak digunakan adalah yang seperti ini, pola seperti ini. Jadi pojok kanan paling atas. Dan tempat tanggal pembuatan surat ini tempatnya harus berupa kota, bukan kecamatan ya. Minimal kabupaten. Kemudian tidak diakhiri dengan titik, 16 Juli 2020, tanpa ada titik, tanpa ada koma. Kemudian bagian selanjutnya ada hal atau perihal, tapi penulisannya hal. Kenapa bukan perihal? Karena kalau perihal itu nanti rancu. Hal, lamaran pekerjaan, kemudian di bawahnya ada lampiran 3 lembar. Nah, lampiran ini kita sesuaikan dengan jumlah lampiran nanti yang akan kita sertakan. Penulisan lampiran tidak menggunakan tidak menggunakan angka, tapi menggunakan huruf 3 ditulis TIGA, bukan 3 angka ya. Kemudian dua-duanya tanpa diakhiri dengan tanda baca atau titik atau koma. Kemudian bawahnya tujuan pembuatan surat. Nah, ini tujuannya ada Kepala Personalia PT Rocket Management Group, Jalan Marsda Adi Sucipto nomor 8 Yogyakarta. Ini sama juga dengan yang bagian atas, tanpa diakhiri tanda baca, tanpa diakhiri titik atau koma. Kemudian penulisan YTH tanpa ada kepada ya, karena kalau kepada nanti dan YTH dijadikan satu, ada mubatir. Jadi tidak perlu kita menyebut dua-duanya, kita cukup satu saja, yaitu YTH. Kemudian kepala personalia, ini adalah jabatan orang yang kita tuju. Kenapa kita tidak menggunakan bapak atau ibu? Karena kita tidak tahu pasti yang kita tuju laki-laki atau perempuan. Jadi paling aman kita langsung menggunakan jabatan orang yang dituju. Kalau kita sudah tahu pasti, misalnya kepala personalianya perempuan namanya Ibu Fatima misalnya, kita bisa langsung YTH titik Ibu Fatima kepala personalia PT Rocket Management, boleh. Tapi kalau tidak tahu, lebih baik seperti ini, kepala personalia PT Rocket Management Group. Kemudian jalan tidak disingkat dengan JL titik, tidak, tapi langsung Jalan Marsda Adi Sucipto nomor 8 Yogyakarta. Kemudian bagian bawahnya ada salam pembuka. Nah, salam pembuka ini bisa dengan hormat atau assalamualaikum boleh. Tetapi lebih amannya kita menggunakan dengan hormat, diakhiri dengan koma. Kemudian ada ada isi surat. Isi surat ini dibagi menjadi 3. Ada pembuka, isi, kemudian penutup. Di bagian isi ini, pembuka surat di bawah dengan hormat ini ada kata-kata berdasarkan informasi yang saya peroleh dari surat kabar Kompas tanggal 15 Juli 2020,
bahwa PT Rocket Management membuka lowongan pekerjaan sebagai asisten kepala produksi. Saya tertarik untuk mengisi lowongan pekerjaan tersebut sebagai asisten kepala produksi di PT Rocket Management. Nah, ini adalah pembuka dari isi. Pembuka dari isi ini bisa kita isi dengan informasi dari mana lowongan itu kita dapat. Kemarin kita sudah mempelajari kalau berdasarkan informasi ada 3 macam. Ada 4 macam. Yang pertama, informasi berdasarkan surat kabar, kemudian dari orang dalam, dari media elektronik, atau dari inisiatif sendiri. Nah, ini kebetulan informasi diperoleh dari surat kabar harian Kompas. Kalau misalnya kita mendapat informasi lowongan itu dari perseorangan, berarti nanti di pembukanya ini kita bisa mencantumkan berdasarkan informasi yang saya peroleh dari Bapak A, Kepala Personalia PT B, yang menyatakan bahwa ada lowongan di PT Rocket Management. Nah, itu contoh informasi dari orang lain. Kalau misalnya berdasarkan inisiatif sendiri, kita bisa langsung saya sangat tertarik sekali untuk bergabung dengan PT Rocket Management. Untuk itu saya bermaksud untuk mengajukan surat lamaran pekerjaan. Nah, ini pembukanya. Jadi pembukanya bisa diisi dengan dari mana informasi itu kita dapat. Kemudian yang kedua, isi dari bagian penting dari isi. Nah, ini berisi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, alamat, telepon. Kemudian, nah ini yang yang ditulis di bagian sini ini adalah hal-hal yang berupa informasi penting. Ini harusnya ada alamat. Oh, sudah ada alamat ya. Oke. Ini bagian isinya, bagian paling penting di dalam isi. Kemudian di isi bagian penutup ini ada harapan. Jadi saya berharap menjadi bagian dari PT Rocket Management. Jadi untuk isi dalam surat lamaran pekerjaan, yang pertama diisi dari mana informasi itu didapat, kemudian identitas, kemudian harapan. Setelah isi surat, kemudian kita menuju ke ke salam penutup. Nah, salam penutup ini ada hormat saya. Ini silakan disesuaikan dengan salam pembuka. Nah, ini salam pembukanya dengan hormat, maka salam penutupnya hormat saya. Kalau di salam pembukanya assalamualaikum, maka di salam penutupnya wassalam. Tapi itu jarang sekali digunakan karena tidak dalam bentuk formal. Kemudian ada tanda tangan dan nama terang. Mohon maaf, ini Nurul Saputra ini harusnya ada gelarnya dan ada tanda tangannya, tapi di sini tidak ada. Oke, ini untuk surat lamaran pekerjaannya. Kemudian selain surat lamaran pekerjaan, ada juga yang disebut dengan kurikulum vitae. Nah, ini bentuk yang terpisah. Kemarin surat lamaran pekerjaan kan bentuknya ada 2. 1, surat lamaran pekerjaan yang dibuat jadi satu dengan daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae. Yang kedua dibuat dalam bentuk terpisah. Ini yang kebetulan yang terpisah yang paling banyak digunakan. Dalam daftar riwayat hidup apa saja sih yang harus kita cantumkan? Yang pertama, nah silakan ini nanti untuk daftar riwayat hidup dibuat dalam bentuk semenarik mungkin, dengan bahasa seprovokatif mungkin. Nah, yang harus dicantumkan adalah tentu identitas diri, nama, tempat tanggal lahir, kemudian pendidikan. Nah, ini pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, universitas. Kemudian foto boleh kita cantumkan, mohon maaf ini fotonya penguin. Kemudian pengalaman organisasi bisa kita cantumkan. Nah, ini Pemuda Pancasila, jabatannya anggota tahun, kemudian IJMI anggota 2017 sampai 2019. Kemudian pengalaman kerja. Nah, ini bisa kita cantumkan. Kemudian kalau kita punya misalnya sertifikat atau keahlian khusus, boleh kita cantumkan di dalam daftar riwayat hidup. Dan kemudian tempat dan tanggal pembuatan surat dan tanda tangan, nama terang. Ini adalah pola penulisan surat lamaran pekerjaan. Setelah kalian
mempelajari penulisan surat lamaran pekerjaan ini nanti akan ada tugas untuk membuat surat lamaran pekerjaan.